biar semuanya jelas. Ini khusus untuk pemula atau untuk orang awam pun ini bisa dikerjakan. Oke, kita bongkar di sini rahasianya. Yang pertama, yang harus kita cek adalah arus yang masuk ke bagian kompresor. Jika arus yang masuk ke bagian kompresor itu tidak ada atau tidak bisa jalan kompresornya, itu yang harus kita cek. Yang pertama adalah bagian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Teknisi Kampung, Sutar Bay dan Sutar Peter. Kali ini kita dapat panggilan servis kulkas ini di daerah Ciliwung yang sudah menjadi langganan kita. Lagi dapat panggilan servis kulkas satu pintu. Kata yang punya, kulkas ini tidak bisa dingin. Kulkas ini tidak bisa dingin. Ini mereknya SAP 0,8. Ini mereknya SAP. Kata yang punya, kulkas ini tidak bisa dingin. Oke, apa permasalahannya? Kita beberkan di sini biar semuanya jelas. Ini khusus untuk pemula atau untuk orang awam pun ini bisa dikerjakan. Oke, kita bongkar di sini rahasianya. Yang pertama, yang harus kita cek adalah arus yang masuk ke bagian kompresor. Jika arus yang masuk ke bagian kompresor itu tidak ada atau tidak bisa jalan kompresornya, itu yang harus kita cek. Yang pertama adalah bagian overload sama PTC-nya yang ada di kompresornya itu biasanya seandainya salah satu dari komponen itu, overload atau PTC itu yang mati, berarti kompresor itu tidak bisa jalan, otomatis kulkas itu tidak akan pernah bisa dingin. Oke, yang kedua, jika PTC sama overloadnya itu normal, tidak ada masalah. Langkah yang kedua, dikarenakan kompresor itu tidak jalan, langkah yang kedua yang harus kita cek adalah bagian termostatnya. Oke, termostatnya itu ada di bagian dalam ini. Nah, ini dia. Ini termostat namanya. Oke, itu jika termostatnya ini mati, maka kompresor tidak akan bisa jalan, otomatis kulkas ini tidak akan pernah bisa dingin. Oke, langkah yang terakhir adalah jika kulkas itu tidak dingin, bisa disebabkan dikarenakan ada kebocoran di bagian evap, tempat untuk bikin es batu, atau di bagian kondensornya yang panas, ada yang di pinggir, ada yang di belakang. Salah satu alat itu, komponen itu terdapat kebocoran. Sebabnya itu bocor, maka freon itu akan terkuras habis dan otomatis kulkas itu tidak akan pernah dingin. Oke, itu salah satu beberapa kerusakan yang terjadi jika kulkas di rumah Anda itu tidak bisa dingin. Oke, sekarang kita cek yang ringan-ringan saja dulu. Kita cek, kita colokkan dulu ke listrik PLN, apakah kompresor itu hidup atau mati. Oke, yuk kita eksekusi. Oke, pertama yang harus kita sediakan untuk menghidupkan kulkas ini, pertama kita harus pakai deteksi tang ampere. Jadi kalau kita pakai tang ampere ini, arus yang masuk ke kompresor itu bisa diketahui. Masuk arusnya itu bisa diketahui, dan kompresor itu macet bisa diketahui. Oke, sekarang kita pasang tang ampernya dulu. Nanti sudah terpasang di bawah. Oke, sekarang kita colokkan. Ini kelihatan? Ya, kelihatan ya. Kita colokkan. Nah, di sini tidak ada perubahan, tetap 000, tidak ada perubahan, berarti listrik dari PLN itu tidak masuk ke bagian kompresornya. Apa yang harus kita lakukan?
Pertama, yang ringan-ringan saja, kita cek bagian PTC sama overloadnya. Oke, kita buka. Oke, pertama yang harus kita buka adalah bagian ini, bagian tutup dari kompresornya ini. Di sini ada overload sama PTC. Kita congkel aja. Nah, ini dia. Ini adalah overload dengan kode 117. Jika itu satu pintu. Ya. Dan ini adalah bagian PTC-nya. Oke, sekarang kita cek satu persatu apakah ini kerusakan di bagian PTC atau di bagian overloadnya. Oke, sekarang kita cek bagian PTC-nya apakah dia nyambung. Nyambung, bagian PTC-nya nyambung. Kita cek bagian overloadnya juga. Nah, ternyata overloadnya juga nyambung, ya, juga nyambung. Berarti yang di sini PTC sama overload ini hidup, jadi ini normal. Oke, kita masukkan lagi. Ya. Oke, langkah yang kedua, nah, dikarenakan PTC sama overloadnya dia itu normal. Langkah yang kedua yang harus kita cek adalah bagian termostatnya. Nah, ini dia termostatnya. Biasanya jika kompresor itu mati, kalau tidak PTC sama overload, berarti dia itu mati di bagian termostatnya ini. Oke, kita harus buka. Udah. Oke, ini yang dinamakan termostat. Ini, jika termostat ini mati, maka kompresor tidak akan bisa hidup. Oke, sekarang kita cek apakah benar kompresor ini mati. Oke, ini kalau begini dia itu mati, tapi kalau gini dia itu pasti hidup nyambung. Oke, sekarang kita colokkan ke listrik PLN. Yuk ke belakang. Sini belakang.
Oke, sekarang kita colokkan langsung. Di sini masih 00 ya, kelihatan? Iya. Nah, ini hidup ya, 0,6, 0,59. .4, 0,54. Di sini 0,54. Berarti jika ini tidak panas bagian pinggirnya, jika bagian pinggirnya ini tidak panas, maka sudah dipastikan ada kebocoran di bagian kondensor. Ini sudah panas. Oke, alhamdulillah sudah panas. Berarti tidak apa-apa. Oke.